Shalom, we welcome you, Royals. Church is a family, and we are all one kingdom family. In this family, we prepare Sunday service. Ibadah merupakan hal yang esensi dalam komunitas ini, karena dalam ibadah kita bisa mengalami perjumpaan dan menyadari kasih Allah yang begitu besar lewat pujian penyembahan dan doa-doa yang dinaikkan, serta pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, panggilan beribadah bukan hanya sekedar ajakan yang baik, tetapi merupakan kehendak Allah. Ibrani 10 ayat 25 berkata, "Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan peribadatan. Marilah kita giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat." So, coming to Sunday service is not a burden, it's a blessing. This is one of the greatest blessings for you and your family. In this family, we prepare the worship. Kita semua diciptakan dan dipanggil untuk menjadi penyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Worship is more than just a song. Penyembahan adalah suatu ekspresi ucapan syukur yang keluar dari hati dan kehidupan kita atas keagungan dan kemuliaan Tuhan yang telah memberikan segalanya yang terbaik untuk kehidupan kita melalui pribadi Kristus Yesus. Royals, apapun yang terjadi, let us worship Him at our best through our lives for His glory, because there is power in worship. In this family, we prepare the music. Musik bukan hanya soal nada, chord, maupun harmoni. Lebih dari itu, musik merupakan persembahan dari hati. Di setiap minggu, kami tidak hanya mempersiapkan sebuah aransemen yang indah, tapi kami juga mencurahkan hati kami di setiap melodi yang kami mainkan. Karena musik bukan cuma sebuah seni, tapi melainkan sebuah panggilan dari Tuhan. Music is God's gift to help us worship Him in spirit and truth. In this family, we also prepare the kids. Yes, karena rangkaian ibadah bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak. Mari kita latih anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan dan beribadah secara teratur setiap minggunya. Sebab Yesus sangat mengasihi mereka. Di matanya, anak-anak bukanlah pengganggu. Malahan mereka mendapatkan tempat di hati Yesus dan ada dalam rencana Allah. So, dengan membawa anak-anak ke gereja, kita sedang membawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan dan kebesaran kasih-Nya. Let us train up the kids in the way they should go. Even when they're old, they will not depart from it. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are... Haleluya. Shalom Royal. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. 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 Saya mengundang untuk jemaat yang mungkin masih di luar untuk bisa bersama-sama masuk. Kita mau meninggikan Tuhan kita. Amin. Boleh kasih tos kanan kiri, colek-colek. It's good to be back with you. Di rumah Tuhan. Amin. Saya percaya sukacita surga mengalir siang hari ini. Biar Tuhan yang pegang kendali setiap kehidupan kita. Saudara percaya, satu quotes yang begitu umum. Waktu kita memutuskan mengangkat tangan kita, disitulah Tuhan turun tangan, memegang kendali kehidupan kita. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Saya mengundang Royals untuk bangkit berdiri. Kita puji Dia. Kami mengangkat tangan kami Tuhan sebagai bentuk penyerahan kehidupan kami. Kami percaya Engkau yang memegang kendali kehidupan kami. Thank you Jesus. Haleluya. Mari angkat tanganmu Royals. Nyanyikan pujian yang terbaik. Yesus Kau kekuatan di hidupku. Katakan dengan imanmu. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau langsung berkuatku. Sekalipun di tengah lembah yang kelam kan ku lewat. Sebab ada Engkau Tuhan bersama kami. Sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan iman kami menyatakan. Dengan imanku ku diselamatkan.
kekuatan satu-satunya. Kaulah sumber kuatku. Mari nyatakan. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan hanya oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Mari nyanyikan dengan imanmu. Setiap pujian, Dia menganggapnya berharga. Kami menyembahmu Tuhan. Mari Royals, angkat tanganku, Sorak haleluya. namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Kaulah Tuhan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorak. Glory to Jesus. Mari tepuk tangan semuanya. Kita percaya Dia Allah sumber kuat kita, dan apapun yang kita alami Dia bersama dengan kita. Amin. Amin. Oh, yeah, yeah. Yesus, Kaulah sumber. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rempah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Oh, kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Engkau bersamaku. Beribu rempah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janji-janjimu, Engkau bersamaku.
takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, pelindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, pelindunganku. Kaulah kuatku, pelindunganku. Allahku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, pelindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, kebanggaanku, keselamatanku. Kuat tanganku, pelindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, pelindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Saudara-saudara lihat gimana anak-anak di depan sini. Ini masa depan kita dan sesuatu yang bisa kita banggakan. Ya. Amin. Mereka representasi daripada orang-orang tua yang ada di sini. Representasinya kita. Lihat mereka. Ya, Tuhan karuniakan mereka ini luar biasa dalam hidupnya kita. Gak cuma sebagai hadiah tetapi mendewasakan kita semua. Jadi buat orang-orang tua yang mungkin masih belum bawa anaknya, minggu depan bisa bawa anaknya untuk sama-sama ibadah bersama dengan kita di tempat ini. Cuman mungkin 1 jam, 1,5 jam, tapi saudara akan merasakan ini investasi masa depan yang sangat berharga. Sebab saudara bawa mereka ke Tuhan. Ya, bukan dididik oleh manusia tetapi Roh Kudus sendiri yang akan didik mereka di tempat ini. Dengan mungkin waktu yang terbatas, tapi Roh Kudus gak terbatas. Amin. Oke, yuk sama-sama kita arahkan tangan kita ke mereka. Anak-anak yuk angkat tangan sama-sama ke atas. Terima kasih Tuhan, terima kasih wadah hadirat-Mu. We honor you Holy Spirit in this place. Thank you Lord. We honor you, we love you Jesus, we love you Jesus. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan anak-anak ini yang terangkat ke atas ya Tuhan. Tanda mereka berserah kepada Engkau, mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Gak ada seorang pun yang dapat mencuri mereka. Mereka kesayangannya Tuhan, mereka dilindungi oleh Tuhan. Mereka mengangkat tangan mereka, tanda mereka berserah penuh kepada Tuhan. Sebab masa depan mereka ada di tangan-Mu ya Tuhan. Masa depan mereka Tuhan yang penuh dengan harapan dan gilang gemilang ada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Gak ada seorang pun yang dapat mencuri itu dari mereka. Dan terimalah berkat ini, Engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau adalah anak-anak panah di tangannya Tuhan. Sehingga Engkau siap dilesatkan menuju tepat sasaran sesuai dengan calling dan destiny yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kalian. Gak usah khawatir, gak usah takut, gak usah malu. Sebab Tuhan adalah Allahmu. Tuhan adalah pelindungmu. Tuhan adalah Rajamu yang bertanggung jawab atas hidupmu. Di dalam nama Yesus. Engkau gak akan disesatkan oleh zaman ini. Engkau gak akan ikut oleh gerakan dunia. Melainkan engkau membawa terangnya dunia di dalam dunia ini. Membawa terangnya Tuhan di dalam dunia ini. Di dalam nama Yesus.
Tuhan, kami minta supaya mereka mengalami Tuhan perjumpaan pribadi dengan Engkau. Perjumpaan yang otentik dengan Tuhan. Mereka mengalami Tuhan dari masa kecilnya ya Bapa. Biar Roh Kudus menjamah setiap mereka saat ini di dalam nama Yesus. Dari yang depan sampai ke belakang, dari kiri sampai ke kanan. Nggak lewat satu orang pun mengalami lawatan Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka adalah anak-anak yang penuh Tuhan dengan terang-Mu dimanapun mereka berada. Di sekolah mereka, di pergaulan mereka, mereka akan membawa teman-temannya kepada Tuhan. Mereka akan menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Gak ada yang menganggap mereka rendah karena mereka muda. Karena Tuhan beserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Gak ada seorang pun yang gugur. Tetapi masuk dalam rencana dan destininya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Bapak untuk guru-guru Rocky yang melayani Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa mereka meluangkan waktu mereka, mendedikasikan waktu mereka untuk melayani generasi. Menjadi jembatan bagi generasi ini untuk mengenal Tuhan. Amin, berdoa biar pengurapan Tuhan yang baru turun atas mereka. Biar anggur yang baru turun atas mereka. Mereka melayani gak biasa-biasa. Tapi mereka melayani dengan penuh dengan kuasa Tuhan. Mereka mengimpartasi kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak ini ya Bapak. Sehingga anak-anak ini menjadi warrior-warriornya Tuhan. Menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Yang siap Tuhan menghadapi dunia ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, urapi mereka. Kami percaya Tuhan memperhatikan jerih lelah mereka. Keluarga mereka diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan yang beracara berperkara terlebih dahulu dengan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua yang hadir pada siang hari ini ya Tuhan. Kami percaya kebenaran firman-Mu bahwa hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anaknya. Dan kemudian hati anak-anak akan kembali kepada bapak-bapaknya. Dan ini akan terjadi Tuhan di rumah ini Tuhan. Melalui rumah ini Tuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Biarkan mata bertemu dengan mata. Mata bapak bertemu dengan mata anaknya dengan penuh kasih sayang. Sehingga Tuhan keluarga-keluarga yang kuat keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Urapi setiap kami orang tua Tuhan. Sebab kami lemah, kami gak tahu bagaimana mendidik yang benar. Tetapi Roh Kudus Engkau yang sanggup Tuhan untuk mendidik setiap kami. Mengajar setiap kami untuk mengasihi mereka. Mengasihi anak-anak kami seperti Engkau mengasihi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya berdoa Engkau yang mencukupkan setiap kebutuhan setiap keluarga. Setiap keluar masuknya diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa, serahkan doa ini kepada Engkau. What a beautiful moment with you Holy Spirit this morning. Kami menikmati untuk bersekutu bersama. Bermesbah doa bersama di rumah ini Tuhan. What a beautiful moment. Biarkan kami teruskan Tuhan doa bersama ini Tuhan. Ke rumah-rumah kami setiap hari. Thank you Jesus. Semua yang telah menerima kekuatan yang baru, penyegaran yang baru daripada Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Amin, Royals. Let's focus our hearts and our eyes to Jesus. Mungkin hari-hari ini banyak hal di dunia yang membuat kita jauh dari Tuhan. Mungkin kita saat-saat ini berjalan bersama Tuhan merasa bahwa Tuhan tidak cukup bagi kita. Kita merasa bahwa Tuhan tidak cukup untuk masalah kita. Kita merasa bahwa Tuhan tidak cukup untuk penderitaan kita. Tuhan tidak cukup untuk penyakit kita. Tapi satu firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 berfirman, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ada amin saudara? Kristus adalah pribadi, adalah harapan sejati kita. He is more than enough. Thank you Jesus, thank you Lord.
Thank you for your love. Thank you for your cross. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our life in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Come on, Royals, sing it together. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. See your love is powerful. Knee shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds in us. You're more than enough for me. Oh Jesus, you're able to break every chain. Our life in your hands. You're in control. Grace overflows. Declare it. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing. Stronger, deeper, never changing. Glorious, faithful, never ending. Great is our God. Sing power, power, mercy, never failing. Stronger, deeper, never changing. Glorious, faithful, never ending. Great is our God. Sing power, Lord, power, mercy, never failing. Stronger, deeper, never changing. Glorious, faithful, never ending. Great is our God. Your love is powerful. Me shall
every change our life in your hands. You're in control. Grace overflows enough, more than enough for me. Grace overflows enough, more than enough for me. Oh, grace overflows enough, more than enough for me. More than enough. Tuhan berkata bahwa kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Mungkin hari-hari ini kita sudah kehilangan pengharapan di dalam Kristus. Mungkin hari-hari ini lututmu tidak bisa menyembah Dia lagi. Tapi percayalah bahwa di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna. Di dalam kelemahan kita ada kekuatan yang luar biasa dari Kristus Yesus. Dan Dialah adalah pengharapan sejati bagi kita. Let's worship Him. Let's glorify Him. Oh, you're more than enough for me, Jesus. You're more than enough for me. Jesus, Jesus, we glorify, we magnify your name, Jesus. Oh, we glory to you, Lord. We glory to you, Lord. I sing to you, you are almighty. You are bigger than our problem, Jesus. Glory to you, Lord. We glory to you, Lord. Jesus, hallelujah. We need you, we need you. You are holy, Lord. Oh, more than enough. Sing power, power, mercy, never failing. Come on, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful. Decided to follow Jesus, no turning back. Amen. No turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me,
Raja di atas segala raja, hari ini Tuhan, benar kami mendeklarasikan bahwa Yesus Kristus lebih dari cukup di dalam kehidupan kami. Meskipun kami melalui hidup dengan berbagai macam tantangan, meskipun di sekeliling kami begitu banyak sekali tawaran, ada hal-hal yang mempengaruhi hidup kami yang membuat kami jauh, membuat kami tidak memandang kepada Yesus. Biar hari ini Tuhan, biar melalui pujian penyembahan, biar melalui firman yang disampaikan, pandangan kami mengarah kepada Kristus. Kami boleh kembali melihat Yesus dengan begitu jelas dibandingkan dengan apa yang ditawarkan di dalam dunia ini. Hari ini Tuhan, biar Engkau berbicara kepada setiap umat-Mu, juga kepada hamba-Mu. Hari ini kami percaya hari yang ditentukan Tuhan. Bukan hanya kami sebagai pendengar saja. Ini bukan sekedar informasi yang disampaikan, tetapi hamba-Mu berdoa Tuhan. Biar Roh Kudus mempersiapkan hati, telinga, setiap umat-Mu yang ada di tempat ini untuk boleh menerima firman, bahkan untuk bersedia diubahkan oleh firman. Hamba-Mu berdoa Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Hamba-Mu bersyukur Tuhan memilih dan menetapkan hamba-Mu untuk berbicara pada siang hari ini di tempat ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hamba-Mu hanya memandang bahwa hari ini ketika Allah menentukan hamba-Mu untuk berbicara, semuanya adalah anugerah Tuhan. Dan biar anugerah itu boleh disampaikan, didengarkan oleh telinga dan hati kami. Dan kami boleh merespon terhadap anugerah yang akan disampaikan lewat firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, silakan duduk Royals. Boleh saya sampaikan shalom. Selamat hari Minggu, wow. Jadi Royals 2 minggu ini kita berturut-turut dilayani oleh local preacher. Jadi minggu lalu kita dilayani oleh local preacher yang bernama Kododi Sujanto. Dan hari ini saya yang mendapat giliran untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara. Saudara yang minggu lalu hadir boleh angkat tangannya. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Wah, iya saya yakin saya sendiri pun sangat terberkati. Saya yakin kita semua minggu lalu amat sangat diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kododi Sujanto. Who hurt you 490 times? Judulnya adalah sebuah pertanyaan. Nah, menarik dari apa yang disampaikan Kododi minggu lalu adalah Kododi sempat mengutip di Matius pasal 5 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Matius pasal 23 ayat 23 sampai 24 itu dia ngomong gini. Kalau saudara masih ingat ya, kalau engkau akan memberikan persembahan, lalu engkau ingat ada orang yang marah sama kamu, teman kamu lagi marah sama kamu, atau kamu lagi bertengkar dengan sesamamu, tinggalkan dulu persembahanmu, pergi dulu berdamai dengan saudaramu itu. Nah, saya tidak akan membahas tentang bagaimana berdamai dengan orang lain, karena Kododi sudah menyampaikan minggu lalu. Tetapi hari ini saya mau membahas apa yang disentuh oleh Kododi, yaitu tentang memberikan persembahan. Kenapa saudara, jangan tegang dulu saudara, coba smile, senyum dulu. Kenapa saudara persembahan itu perlu dibahas? Karena persembahan itu penting. Saudara tahu bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kejahatan pertama yang dicatat di dalam Alkitab yang dilakukan oleh manusia adalah Kain membunuh adiknya Habel. Kenapa Kain membunuh Habel? Karena persembahan. Karena Habel dua-duanya bawa persembahan, tetapi persembahan Habel yang diterima oleh Allah sehingga Kain tuh gak terima. Sehingga akhirnya jadi pembunuhan pertama kali di dunia ini terjadi hanya karena persembahan. Cuman memang kita sadari bahwa di dalam gereja itu kadang-kadang kita ngomongin persembahan itu kurang pantas. Kok gak bagus ya ngomongin persembahan? Kenapa kurang bagus ngomongin persembahan? Karena persembahan itu selalu berhubungan erat dengan uang. Kalau kita ada dalam kehidupan beribadah seperti hari ini, hal yang berkaitan dengan uang cuma satu di dalam gereja, yaitu ketika memberikan persembahan. Jadi rasanya kok kalau gereja ngomongin persembahan, gereja ngomongin duit, aduh jangan deh, itu kayaknya gak rohani, sensitif itu topiknya. Kurang bagus, lebih baik jangan. Gereja itu baiknya ngomongin tentang hal-hal yang rohani. Gereja itu mestinya ngomong tentang, hei jemaat jangan takut, Tuhan menyertaimu. Aduh, gereja itu ngomongin soal apa? Bagaimana kita harus terus meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Gereja itu bagusnya ngomong apa sih? Kita mesti berdoa setiap hari kepada Tuhan. Itu yang rohani, itu yang mestinya kita sampaikan. Bukan soal uang. Tapi kalau saudara suka meneliti Alkitab, tidak perlu jadi sarjana teologi, saudara bisa cek di Google seperti ini.
Di dalam Alkitab, ayat yang mencatat, menulis tentang kata jangan takut. Kalau di total ada 365 ayat. Pesan tersembunyi dari itu adalah setiap hari Tuhan sementara berfirman kasih tahu ke kita jangan takut. Ada 365 ayat, itu saya salah kasih info. Lalu ayat tentang iman, ayat bagaimana kita mesti beriman, tetap kuat di dalam iman. Kalau dikumpulkan ada 500 ayat. 500-an ayat. Begitu juga tentang doa. Ada 500-an ayat. Dan yang mencengangkan adalah ada 2.350 ayat di dalam Alkitab yang bicara tentang uang, tentang pengelolaan, tentang harta. 2.350, 4 kali lipat lebih banyak daripada waktu Alkitab ngomongin tentang doa, ngomongin tentang iman. Bahkan Yesus ketika dia mengajar dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan, dari 39 perumpamaan Yesus, 11 diantaranya dia pakai analogi tentang uang. Jadi seharusnya di gereja ini, bukan gereja lain, kita mesti terbuka tentang uang. Kita mesti ngomong yang jelas tentang uang. Maka dari itu, bulan Mei, Couples Workout, kita mau mengadakan batch yang ketiga dengan tema Finance. Karena di Rock yang Adults kita tidak menutup-nutupi apa yang Alkitab sementara buka kepada kita. Dan hari ini saya akan berkhotbah dengan judul khotbah The Hidden Influence of Money. Saya bukan lagi ngomongin seminar ya, gimana untuk meningkatkan keuangan. Enggak, saya sama sekali enggak ngomong gitu. Cuman kita pernah enggak sih menyadari bahwa ternyata uang itu mempengaruhi kita sangat besar. Hal-hal yang tidak kita sadari mempengaruhi kita, keputusan kita, hidup kita, hati kita, perjalanan iman kita, rohani kita sangat amat dipengaruhi oleh yang namanya uang. Dan hari ini praise and worship-nya itu benar-benar selaras dengan apa yang mau saya sampaikan. Bahwa sebetulnya Kristus itu lebih cukup buat kita. Cuman kadang-kadang Kristus cukup gak cukup ya. Ada hal-hal yang tersembunyi yang sebetulnya mempengaruhi. Dan itu adalah tentang uang yang saya dan saudara sangat cintai. Yang kita simpen baik-baik, yang mana kita kejar hal itu, yang mana kita sukai, kita kerja untuk uang tersebut. Nah, apa sih pengaruh-pengaruh uang di dalam kehidupan kita? Nah, kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab, dari cerita amat sangat pendek, dari seorang tokoh Alkitab yang namanya bahkan tidak disebutkan di dalam Alkitab. Tetapi apa yang dia lakukan adalah dia memberikan seluruh uangnya, dia memberikan seluruh miliknya, dipersembahkan kepada Allah. Sama-sama kita akan buka di Lukas pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Judulnya adalah persembahan seorang janda miskin. Ayat yang pertama, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Jadi konteks daripada cerita ini adalah, kalau ini kan dibuka ketika Yesus mengangkat mukanya. Yesus ada di mana sih? Yesus pada saat itu ada di dalam bait Allah. Yesus lagi mengajar. Setelah Yesus selesai mengajar, dia pindah tempat duduk. Nah, kalau di sini kotak persembahannya ada di sana. Yesus pindah tempat duduk, dia duduk berhadapan dengan kotak persembahan. Rupanya Yesus suka tempat duduk dekat-dekat sama kotak persembahan. Kalau di dalam Markus, ditulis di dalam kitab Markus, gambarannya lebih jelas. Coba dibantu slide selanjutnya. Di Markus dibilang gini, pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan dia lagi duduk menghadap peti persembahan, memperhatikan bagaimana Yesus tertarik dengan bagaimana banyak orang banyak memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Jadi kalau saudara penasaran kapan sih mata Tuhan tertuju kepada saya kalau lagi saya ada di dalam gereja? Kapan? Waktu greeter muncul dan dia bilang, saudara Royals, saatnya kita akan memberikan persembahan. Lalu mata Tuhan langsung tertuju kepada kita. Dan waktu Asher menyodorkan kotak dan keranjang dan kantong persembahan, mata Asher itu mewakili mata Tuhan. Wah, ini kasih piro orang ini ya. Oh, cuman kasih segini. Mata Tuhan tertuju. Nah, saudara, memberikan persembahan memang zaman dulu dengan zaman sekarang beda sekali caranya. Kalau di zaman dulu,
konsep persembahan itu kalau kita kan dijemput, didatengin. Tapi kalau zaman dulu persembahan itu diantar. Nah, hal yang sama masih diterapkan di gereja orang tua saya di Manado. Nah, saya ada gambarnya. Kotak yang ada di tengah yang transparan ini, yang transparan itu adalah kotak persembahan. Jadi begitu saatnya persembahan tiba, bergiliran kita maju dan kita akan memasukkan uang di situ. Jadi kelihatan banget duit yang masuk berapa. Jadi status sosial kita dilihat dari persembahan. Dan mungkin itu majelis yang pakai stola warna putih-putih itu mereka kayak mewakili Yesus. Oh jemaatku berapa ya dikasih ya. Ditaruh di situ. Jadi terpampang nyata kelihatan banget. Makanya kenapa Yesus suka duduk di situ ya. Karena hal itu sangat amat kelihatan. Nah kurang lebih beginilah ketika Yesus ada di dalam bait Allah. Kurang lebih beginilah ketika cara-cara kita memberikan persembahan. Dan waktu itu dikatakan di dalam Alkitab ada banyak orang yang ngasih persembahan. Lalu Yesus mulai tertarik dengan seorang perempuan yang tidak berdaya, yang miskin, yang datang perlahan-lahan maju ke depan untuk memberikan persembahan, ikut di dalam antrian, yang mana dari tadi yang ngasih persembahan itu banyak. Dan wanita itu adalah seorang janda dan ketika dia memberikan persembahan, ternyata nilainya adalah 2 peser. Dan Yesus panggil muridnya, kamu lihat wanita itu, apa yang dia kasih, ini lebih banyak daripada apa yang orang-orang kasih sebelumnya. Padahal 2 peser itu saudara kecil banget. Peser itu adalah satuan terkecil di kalangan orang Yahudi. Kalau kita mau kontekskan dengan konteks Indonesia. Bank Indonesia mengeluarkan satuan terkecil nominal uang kita adalah 100 rupiah. Jadi kalau itu dikontekskan dengan Indonesia. Jadi orang itu cuma bawa 200 rupiah. 200 rupiah ini biasa kita kasih ke polisi cepek. Hanya mereka yang mau terima. Di tempat lain tidak ada yang mau terima. 200 rupiah. Nilai ini sangat amat kecil. Tapi kenapa Yesus bilang orang ini memberi lebih banyak daripada yang lain? Karena Yesus bilang gini, kalau yang lain memberi dari kelimpahannya, tapi kalau wanita ini memberi dari kekurangannya. Bahkan dia menyerahkan seluruh nafkahnya, semuanya. Kalau di kitab Markus dibilang dia memberikan seluruh miliknya kepada Tuhan. Dan tidak ada lagi yang tersisa untuk dia. Dengan kata lain, orang itu perempuan itu udah gak punya apa-apa. Dia cuma punya 2 peser. Mestinya dia bergantung sama 2 peser ini. Tapi enggak. 2 peser yang mana harusnya dia bergantung. Dia serahkan kepada Tuhan. Dia gak bilang 2 peser ini kebanggaanku. Aku akan simpan untuk diriku sendiri. Aku kasih 1 buat Tuhan, 1 buat aku. Enggak. Dia gak marah dengan 2 peser ini. Tuhan kok gak memberkati aku ya? Tuhan ambil suamiku, sekarang aku miskin, uangku tinggal 2 peser. Tuhan kok gak tambah-tambahkan? Dia gak marah sama Tuhan. Dia tetap meletakkan semua 2 peser itu ke dalam kotak persembahan. Artinya bahwa ketika dia lagi kasih 2 peser itu, dia lagi kasih seluruh hidupnya. Dia lagi bilang, aku ini tidak mau bergantung kepada ini. Aku mau bergantung kepada Tuhan saja. Karena aku percaya Tuhan yang memelihara kehidupanku. Aku mau kasih itu kepada Tuhan saja. Jebret, langsung dia kasih 2 peser. Lalu saudara, langsung dia memberikan uang 2 peser itu. Lalu apa yang terjadi saat ini di dalam kehidupan kita? Atau apa yang telah kita terima? Maksudnya, apa yang kita tangkap dengan apa yang saya sampaikan tadi? Kalau saya bertanya siang hari ini, saudara mau gak memberikan hidup saudara kepada Tuhan? Saya yakin saudara ada di tempat ini karena saudara percaya kepada Tuhan. Mau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saudara mau menyerahkan hidup kepada Tuhan? Wow, puji Tuhan. Tetapi kalau saya tanyakan, kalau memang saudara mau kasih kepada Tuhan. Kalau minggu lalu kalau ditanya, saudara masih cinta Tuhan? Pertanyaan kedua adalah kalau gitu, saudara mau ngasih semua yang saudara punya buat Tuhan? Saudara mau kasih gak saudara punya miliknya saudara? Yang bukan cuma saudara lagi bawa di dompet, tapi yang ada di rumah, yang ada di rekening. Saudara siap gak untuk kasih itu kepada Tuhan? Semuanya, tidak ada yang tersisa. Sebelum saya menanyakan ini kepada saudara, saya menanyakan pertanyaan ini terlebih dahulu kepada diri saya sendiri. Bahkan ketika saya lagi nulis ini, uang saya yang gak banyak ini, kepemilikan saya yang gak banyak ini, kalau Tuhan, gak usah Tuhan minta, saya mau gak tanpa dikasih embel-embel, kalau kamu kasih semua, kamu dapat 100 kali lipat. Atau diancam-ancam, kalau kamu gak kasih, kamu nanti punya rumah di sorga kecil. Kamu gak bisa masuk surga. Tanpa embel-embel tetapi dengan sukarela.
Kita mau nggak bawa itu ke Tuhan? Ternyata pertanyaan ini adalah pertanyaan bukan tentang uang. Ternyata pertanyaan ini adalah pertanyaan tentang hati. Siapa yang kita percaya? Apa yang ada di dalam hati kita? Di mana kita meletakkan hidup kita? Maka pengaruh yang pertama yang dikasih uang adalah uang itu sangat mempengaruhi hati kita. Bahkan uang itu memunculkan apa yang ada di dalam hati kita. Pastor Paul Tripp bilang money is less about budget and more about heart. Uang itu bukan soal anggaran. Uang itu bukan soal bagaimana kita bisa ngatur, kita nggak bisa ngatur. Uang itu ternyata tentang hati. Dan ketika saya lagi berbicara tentang hati, tentang pengelolaan, saudara jangan bilang, loh tapi kan hikmat Tuhan yang membuat kita bisa mengelola. Yes, hikmat Tuhan yang membuat kita bisa mengelola keuangan dengan benar. Tapi yang maksud saya adalah kecenderungan hati kita. Dampak yang ditimbulkan dari hal-hal yang tersembunyi, yang tanpa kita sadari mempengaruhi hati kita. Sekarang gini deh, kalau uang Anda di dalam rekening ada sejumlah 5 tahun. Kalau saudara pensiun hari ini, saudara lihat rekening saudara 5 tahun ke depan, saudara masih bisa hidup dengan gaya hidup yang sekarang untuk membiayain 5 tahun ke depan. Rasanya terus bisnis tuh jalan terus, babi beranak pinak, gemuk-gemuk, segar-segar gitu. Pembangunan ada terus, jalan tol gitu maju terus, semuanya tuh mantep gitu. Kita rasa-rasanya pasangan kita salah ngomong dikit, gak masalah. Kita ketawain aja, namanya juga orang pernah salah ya. Anak kita lempar handphone, kita beliin yang baru. Kita datang ke gereja, bagian mana yang perlu saya layani ya? Kebetulan saya ada waktu, tapi coba ketika hidup kita lagi berbalik. Uang tinggal 3 bulan hidup, cicilan rumah belum dibayar, SPP anak sudah mesti dibayar, token listrik di rumah udah bunyi-bunyi. Sampai tetangga udah denger, udah lama kayaknya gak dibunyi-bunyi. Bagaimana kita dengan Tuhan? Apa yang kita doakan kepada Tuhan? Sebenarnya saudara, seharusnya bukan kelimpahan atau kekurangan yang mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang sikap kita terhadap uanglah yang mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa sangat mempengaruhi? Kenapa hal yang tersembunyi ini sangat mempengaruhi kita? Karena balik lagi uang itu bukan soal sedikit banyak. Tetapi uang itu adalah soal mengatur hati. Lukas pasal 12 ayat 34 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi bagaimana caranya kita ingin tahu apa yang ada di dalam hati seseorang? Cara yang paling cepat untuk mengetahuinya adalah dengan berbicara tentang uang. Karena hati adalah pengikut yang baik daripada harta kita. Saudara, satu kali ini saya ditanyain, ditelepon sama adik rohani saya, tidak ada di sini, jadi gak perlu di-spill siapa ya. Kalau di sini kan siapa itu? Saya ditelepon, dia bilang gini, Cenensi boleh kan ya kalau kasih perpuluhan kan gak harus 10%. Saya jawab, boleh dong, kamu kasih 90% kan, gak apa-apa. Kan gak mau 10%, berarti 90%, gak apa-apa, gak ada larangan. Terus dia bilang, boleh kan ya kalau misalnya ngasih perpuluhan tuh gak minggu pertama, karena dia juga rock ya. Kan boleh kan ya tanggal 20, tanggal 23 boleh. Saya cuma bilang gini, give God the best, give the best to God. Kalau menurut kamu yang terbaik bukan 10% tapi 90%, serahkan itu ke Tuhan. Kalau menurut kamu yang terbaik itu tanggal 20 karena kamu masih ada, ini nanti takut ada pengeluaran ini. Nah nanti nih sisanya ini nih di anggaran ini nih, baru ini buat Tuhan. Gak bisa 10% karena nanti gak cukup. Minggu ini, bulan ini banyak sekali pengeluaran. Dan kamu rasa itu yang terbaik buat Tuhan, kasih buat Tuhan. Tuhan itu tidak akan berhenti memberkati kamu. Kamu itu bisnismu tetap akan menjadi nomor 1 di kotamu, meskipun kamu bayarnya 90%. Enggak, meskipun enggak. Waktu itu saya cuma ngomong seperti itu. Banyak orang suka berdiskusi dan suka berdebat tentang keuangan. Tapi saudara, kalau saya ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, sebetulnya pertanyaan itu merujuk kepada hati. Kenapa saya mengangkat cerita adik rohani saya ini? Kenapa saya angkat cerita dia? Kenapa saya bilang give the best to God dan dia diem? Karena dia tahu dia bukan lagi memperhitungkan pengeluarannya, tapi dia lagi perhitungan sama Allah. Dia lagi perhitungan nih sama Tuhan nih. Kenapa saya mengangkat cerita ini? Karena sebetulnya saudara, dari hal-hal seperti ini, kita bisa melihat sebetulnya siapa yang mempengaruhi hati kita, di mana kita meletakkan hidup kita, kepada siapa kita bisa percaya. Ada seseorang bilang gini, money is never about money. Money is always about trust. Who do I trust more? Do I trust money? Do I trust my ability to provide myself? Or do I trust God? Jauh di dalam hati kita, siapa yang paling berpengaruh? Siapa yang paling menjadi dasar kepercayaan kita?
Apa mungkin tanpa kita sadari hati kita, harta kita, semua yang ada di dalam yang menggerakkan kita adalah uang, bukan Tuhan. Saudara, ketika saya berbicara tentang hati, bahkan ketika Alkitab menulis tentang hati, Alkitab tidak menulis tentang perasaan. Jadi ketika saudara membaca Alkitab dan menemukan kata hati di sana, itu bukan tentang perasaan. Alkitab kalau menulis tentang hati, Alkitab lagi berbicara tentang pusat kehidupan. Alkitab lagi berbicara tentang dasar kepercayaan. Alkitab lagi berbicara tentang pengendali hidup kita. Nahkoda hidup kita. Jadi hati selalu berbicara tentang pusat kendali kita. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hati manusia rusak. Yang seharusnya Tuhan yang menjadi pusat kehidupan, jadi bergeser. Bukan iblis yang jadi pusat kehidupan. Yang bergeser adalah manusia menjadi pusat, saya menjadi pusat kehidupan. Pada saat di #Crossin tahun lalu ya Ko Andrew ya. Ko Andrew sempat memberikan pengajaran. Bahasa Inggris dosa adalah sin. S-I-N. Dan persis di tengah kata sin itu ada huruf I. Saya. Yes, dosa menempatkan saya di pusat kehidupan. Dosa itu mengakibatkan kita lebih ingin dikendalikan oleh apa yang kita inginkan daripada apa yang Tuhan mau perintahkan. Saudara, hal yang sangat menyedihkan, yang tersembunyi yang gak pernah kita sadari terjadi dalam hati kita tuh seperti ini. Kita ini tanpa sadar, kita ingin Tuhan membiayai apa yang kita pikir akan mendatangkan kenyamanan, kebahagiaan, perlindungan, kesenangan bagi kita. Dan ketika Tuhan tampak membiayai kartu kreditnya unlimited ini buat kita, maka kita dengan mudah akan memuji Tuhan dan bilang Tuhan itu baik. Tapi ketika semuanya berbalik, sepertinya Tuhan tidak melakukan itu. Kita cenderung mempertanyakan kebaikan Tuhan. Waktu kok saya sudah banyak berdoa tapi kok bisnisnya gak maju-maju ya. Waktu kita bertanya kok kenapa ya anak saya bolak-balik masih rumah sakit. Kenapa ya hubungan saya dengan rekan pelayanan tidak pernah beres. Kenapa ya? Kita selalu mempertanyakan kenapa? Karena tanpa kita sadari hal yang tersembunyi yang diakibatkan oleh uang adalah kita pikir Tuhan mau membiayai saya dengan uang itu supaya mendatangkan kesenangan buat saya. Dan kalau enggak, kita akan menjauh dari Tuhan. Jadi siapa yang punya pengaruh di dalam hidup Anda? Uangkah atau Tuhankah? Siapa saudara yang paling berpengaruh? Uang bukan hanya mempengaruhi hati kita, tetapi uang juga mempengaruhi kehidupan rohani saya dan saudara. Kita ini sering tuh suka memisah-misahkan antara yang namanya hal-hal yang rohani sama hal-hal yang duniawi. Kita suka memisahkan, oh kalau ke gereja, kalau berdoa, kalau komsel, itu namanya hal-hal rohani. Iman itu rohani. Tapi kalau soal uang, soal pekerjaan, itu enggak rohani. Itu beda area. Ada sebuah garis, ada seperti garis. Jadi enggak heran kalau misalnya kita memperlakukan uang seolah-olah kita ini enggak mengenal Tuhan. Kita menghalalkan segala cara seolah-olah kita ini tidak mengenal Tuhan. Gak heran gitu terjadi seperti itu karena kita suka memisahkan. Padahal Alkitab itu tidak pernah memisahkan antara uang dengan kehidupan rohani kita. Tidak ada batasan. Lukas pasal 16 ayat 11 bilang, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon itu tentang uang ya, yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, jadi kalau mengenai kekayaan dunia ini kalian sudah tidak dapat dipercayai. Siapa yang mempercayakan kepadamu kekayaan rohani? Ternyata antara uang, kekayaan rohani, kekayaan dunia dengan kekayaan rohani itu levelnya gak beda. Levelnya tuh selalu sama. Bahkan Yesus yang tidak bisa disetarakan dengan siapapun, yang tidak ada yang pernah bisa melebihi Yesus. Yesus bilang di dalam hatimu kamu gak bisa ada dua tuan, kamu gak bisa masukin dua-duanya, kamu cuma bisa pilih salah satu. Mau uang atau mau saya, mau Tuhan. Hal tersebut terjadi dan ini mempengaruhi kehidupan rohani. Tidak ada ya saudara, tidak ada yang namanya perbedaan.
Sampai di sini saudara bisa mengikuti? Oke. Saya ini waktu pertama kali khotbah di Royal, saudara masih ingat nggak? Saudara nggak apa-apa, saudara ingat. Yang penting saya ingat. Kan lucu ya kalau saudara nggak ingat saya. Oke. Gini, jadi waktu khotbah itu saya khotbah tentang seorang pemuda yang kaya. Jadi seorang pemuda yang kaya ini, dia datang kepada Yesus dan dia bilang, dia lagi minta kekayaan rohani sama Tuhan. Yesus, gimana supaya saya bisa mendapatkan kehidupan yang kekal? For your information, saya ini sudah melakukan hukum Taurat. Saya ini adalah pemimpin agama Yahudi, saya kaya raya, saya diberkati Tuhan. Jadi bagaimana, maksud saya dia lagi tanya tentang kekayaan rohani. Yesus gak bilang gini, wow, saya belum pernah menjumpai orang seperti ini di Israel. Petrus, kamu tuh mesti belajar loh sama orang ini. Ini orang luar biasa. Dia betul-betul menjaga hidupnya, melakukan hal-hal yang rohani, luar biasa. Yesus gak bilang gitu. Yesus bilang apa? Oh kamu mau ikut aku? Oh kamu mau cari hidup yang kekal? Oke gini, caranya mudah sekali kok. Jadi gini ya, siapa ya dia namanya Pak Ko ya, masih muda ya. Kamu pulang aja, kamu jual seluruh hartamu, lalu kamu datang kembali dan ikut aku. Apa yang dilakukan seorang pemuda itu? Dia gak bilang, oke, tunggu ya, tak jual dulu semua ya. Dia langsung bilang, dia pulang dan dia menjadi kecewa. Karena sangat banyaklah hartanya. Saudara, waktu dia disuruh menjual hartanya, dia sangat kecewa. Waktu disuruh kekayaan dunia ini dijual untuk mendapatkan kekayaan rohani, dia kecewa. Inilah kekayaan dunia yang mempengaruhi kehidupan rohani kita. Kekayaan rohani, ketika kita diperhadapkan dengan kekayaan rohani dan kekayaan duniawi, kita mau pilih yang mana? Orang muda itu takut karena nanti kenyamanan hidupnya hilang. Orang muda itu takut karena nanti statusnya berubah. Dari orang muda yang kaya jadi orang muda yang pernah kaya. Oh dia ya, orang muda yang pernah kaya. Beda kan? Statusnya langsung berbeda. Kenapa? Karena di dalam kehidupan rohaninya dia, dalam dia mengiring Yesus, status yang dia sematkan di dalam dirinya itu bukan kepada apa yang dia lakukan, hal-hal rohani. Bukan untuk mengejar kehidupan yang kekal. Tapi ternyata status itu dia sematkan kepada apa yang dia punya. Dan ngomong-ngomong soal status ya, saya mau kasih gimmick-gimmick dulu nih buat saudara-saudara ini ya. Saya mau ngasih pertanyaan kepada saudara-saudara. Saudara-saudara cukup menjawab, Royals perlu menjawab dalam hati ya. Dalam hati loh ya. Jawabannya cuma iya atau tidak. Kalau jawabannya, kalau saudara setuju dengan pernyataan tersebut, itu bukan pertanyaan, pernyataan. Kalau saudara setuju dengan pernyataan tersebut, saudara bisa jawab dalam hati. Ya, karena ada pertanyaan yang gak boleh dijawab. Nanti kalau pasangannya dengar, pulang-pulang bisa berantem gitu. Jadi jawaban pas setuju ya, kalau tidak setuju tidak, oke ya. Jadi ada satu buku yang berjudul, ada satu buku atau ada satu movement yang bernama Manuscript, The Manuscript. Manuscript itu membagi relationship kita dengan uang dengan 4 bagian. Jadi yang pertama adalah money avoidance. Orang yang selalu menolak uang. Uang itu jahat. Uang itu akan membuat kamu jadi serakah. Orang yang banyak uang itu tuh hidupnya tuh dikendalikan oleh uang deh. Itu money avoidance, tentu bukan saya. Saya tidak menolak gitu. Ada yang kedua money worship. Wah ini uang itu adalah segala-galanya. Semua masalah bisa diselesaikan uang. Wah dia pokoknya menyembah uang gitu. Saya pernah punya klien waktu saya masih IO, datang di gereja, oh kok gak berdoa Su? Oh saya Tuhannya dolar. Wow, siap. Enggak dong saya ngomong gitu, saya tumpang tangan, enggak. Yang ketiga, tadi yang kedua, yang ketiga adalah money adalah status. Our world and our worth adalah uang. Yang keempat adalah money is, sorry kalau saya nggak bisa baca, vigilance. Uang itu bukan di spend, tapi di save. Gitu. Nah sekarang kita coba, dari 4 ini saya cuma punya 1 yang mau saya spill, oke? Dari dari pernyataan-pernyataan ini saya akan baca, kalau saudara sudah selesai saya ngangguk aja ya. Oke, yang pertama mari kita baca sama-sama. Ngapain beli barang bekas? Kalau beli ya baru. Ya atau tidak? Udah? Udah ya? Kita cuma bisa pilih cinta atau uang. Gak bisa dua-duanya. Cinta atau uang. Udah?
Kalau setuju iya, jadi jangan kayak gini. Oh belum tentu, ya kita kan ada case per case. Jangan jangan nanti saya selesai dari sini sudah. Enggak Nancy, ini ada case per case loh. Jangan saya klarifikasi, jangan ya. Yang ketiga, boleh kok nyimpen rahasia uang ke pasangan. Oke, kalau kamu orang baik, keuanganmu pasti aman. Oke, kalau harus spill gaji, kemungkinan besar saya akan bilang lebih dari yang sebenarnya. Oh kalau tanya gajinya berapa? Kira-kira kisaran 1 juta, di atas 1 juta, di bawah 20 juta gitu. Bingung orang. Biasa gitu. Padahal gajinya 1,5 juta gitu. Tapi dia nembaknya tinggi banget gitu. Sudah ya. Kalau saudara, jangan rajam saya dengan batu ya. Kalau saudara dari 5 pernyataan ini, 3 saudara, jawaban saudara adalah iya, maka your money script adalah money is your status. Bahwa keuangan itu adalah status saya. Uang itu jadi status. Enggak apa-apa saudara. Kita ini punya kesempatan untuk bertobat. Jangan takut. Ini bisa dibahas di Komsel ya untuk lebih lanjut ya. Kalau kita diperhadapkan dengan pilihan kekayaan dunia atau kekayaan rohani, apa yang kita pilih? Kalau saya mengejar kekayaan rohani, nanti status saya berubah. Jadi pernah kaya mungkin ya. Dan ketika dunia dan tahu nggak saudara, kalau kita ngomongin soal uang, kita ngomongin soal status, dunia ini yang sudah rusak memperkenalkan kepada kita. Dia memperkenalkan kepada kita uang sebagai juru selamat. Uang itu jadi solusi. Uang itu jadi solusi tercepat. Uang itu jadi jalan keluar terbaik. Uang itu membuat semua urusan kita lancar. Sampai-sampai dulu saya pernah berpikir, coba ya kalau saya punya uang segini. Pasti kalau lebaran ini ditanyain C. Eli, kamu lebaran mau kemana? Ke Swiss C. Kalau saya punya uang. Kamu lebaran mau kemana? Ya ke PTC C. Oh ya udah ada saya kok di sana katanya gitu. Oke, saya ke PTC gitu. Coba ya kalau saya punya uang. Mungkin anak saya bisa saya sekolahin ke tempat yang lebih banyak, lebih bagus. Coba kalau saya punya uang. Mungkin mama saya yang kena sakit kanker, itu bisa terselamatkan hari ini. Uang diperkenalkan kepada kita sebagai juru selamat yang palsu. Dan uang justru tidak pernah, kadang-kadang kita berpikir uang bisa menyelesaikan semua masalah. Yang mana sebetulnya hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan semua masalah kita. Karena Yesus itu adalah juru selamat satu-satunya, bukan juru selamat palsu. Saudara, saya mengikuti, ada seorang YouTuber, dia dan juga penulis buku, namanya Felix Sandro Ruby. Ini bukan seorang pendeta saudara, tapi saya senang ngikutin dia. Dia bilang gini, money can solve all your problems. Money is just solving your money problems. Uang itu gak bisa menyelesaikan semua masalah kita. Enggak ternyata. Yang bisa diselesaikan adalah masalah keuangan Anda. Bagaimana caranya? Pada saat saya kena COVID, dari situlah saya melihat bahwa kita semua sama rata. Sama rata maksudnya apa? Uang jadi bukan hal yang penting. Yang paling penting adalah kesembuhan. Uang jadi kurang penting. Yang penting adalah saya bisa hidup. Waktu saya kena COVID, saya ini nggak dalam keadaan punya uang. Saya mesti, dan saya kebetulan saya punya teman dokter di Siloam. Saya bilang ke dia, saya ini kena COVID. Itu tahun 2021, angka COVID lagi banyak-banyaknya. Saya dapat bypass lah ya, bukan bypass lah. Saya maksudnya dapat akses khusus, saya datang ke poli sementara COVID. Itu seperti tenda, ada banyak orang, saya ngeliat orang sesek, saya ngeliat dari orang tua, muda, kaya dan tidak kaya. Dan saya nggak tahu segolongan saya mana. Saya lihat ada di situ. Dan saya juga melihat orang-orang yang datang, diantar pakai mobil bagus dan ditolak sama satpam. Over capacity Pak. Udah gak bisa. Saya pernah dihubungi oleh salah satu jemaat. Dia minta, Nancy katanya kamu punya obat antivirus. Boleh gak Koko beli? Kamu mau jual berapa? Koko ini kemarin datang ke rumah sakit. Adiknya Koko tuh kerja di rumah sakit itu. Dokter, tapi sudah over capacity. Ditolak. Koko ini bisa bayar bednya. Koko ini bisa bayar oksigennya. Tapi gak bisa diterima. Bahkan ada banyak orang yang mengeluarkan uang yang sangat banyak. Untuk bisa dapat bed di rumah sakit. Untuk bisa dapat oksigen. Kali itu saya bisa melihat ternyata uang tidak seberharga itu. Kali itu saya melihat
Ternyata uang itu adalah juru selamat yang palsu. Dia nggak bisa menyelesaikan semua masalah kita. Dia nggak bisa menyelesaikan COVID. Ada ambulans datang menjemput tetangga yang meninggal. Dia nggak bisa. Padahal tetangga itu rumahnya bagus, rumahnya besar. Orang rela menjual segala-galanya demi kehidupan. Ternyata orang bisa memilih kehidupan daripada uang. So, jangan pernah menukar hidup dan kekayaan rohani hanya dengan uang. Sebaliknya saudara, kita harus percaya kepada juru selamat asli yang bernama Yesus. Yang memberikan kepada saya dan kepada saudara apa yang uang tidak pernah bisa berikan. Apa yang Yesus berikan? Yesus memberikan kepada kita kehidupan. Yesus memberikan kepada kita kehidupan. Saudara, don't get me wrong. Jangan salah sangka. Kalau kita lagi bicara tentang Injil, kalau kita lagi bicara tentang gospel, kalau kita lagi bicara tentang Yesus memberikan kepada kita kehidupan, berkat yang diberikan Yesus kepada kita bukan hanya berkat rohani yang akan kita terima nanti kalau kita sudah tidak ada di dunia ini. Kita akan langsung menuju di rumah Bapa. Kita akan menikmati kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Yesus. Kita nanti akan memerintah 1000 tahun bersama-sama dengan Yesus. Ketika saya berbicara tentang Yesus memberikan kepada kita kehidupan, karena Dia menebus kita, bukan hanya kita, jangan hanya berpikir itu tentang sesuatu yang jauh di sana. Enggak saudara. Tetapi Yesus juga memberikan jaminan pemeliharaan kepada kita setiap hari. Yesus memelihara kehidupan kita. Doa Bapa kami sebelum ampunilah, dibilang apa? Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Bahkan saudara, Dia menyediakan roti kepada bangsa Israel. Waktu mereka ada di padang gurun, Dia menyediakan semuanya bagi kita. Ibrani pasal 13 ayat 6 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia bukan hanya menjamin kehidupan kita setelah kematian. Tapi Yesus datang ke dunia ini. Dia juga menjamin kehidupan kita setiap hari. Setiap hari ada pemeliharaan Allah yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Setiap hari Dia menyediakan. Setiap hari kita hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Jadi saudara, kadang-kadang kita memberikan persembahan. Karena kita punya mindset ini investasi. Mumpung lagi ngomongin extra miles ya. Oh investasi, aku kasih 100.000 supaya aku bisa dapat 200.000. Itu saudara pandangan yang amat sangat keliru. Justru kita memberi kepada Tuhan. Karena di dalam 1 minggu terakhir Tuhan memberkati kita luar biasa. Yesus Kristus adalah sebuah jaminan bahwa segala yang terbaik akan diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Sebetulnya saudara, jauh sebelum cerita tentang seorang janda miskin yang memberi di dalam bait Allah 2 peser, ada juga cerita di dalam perjanjian lama tentang juga seorang janda yang miskin. Janda ini punya anak, kotanya dia ini lagi kekeringan, sehingga dia cuman punya, kotanya dia ini namanya Sarfat. Di Sarfat itu lagi terjadi kekeringan, janda ini tinggal dia punya anak dan dia hanya punya tepung segenggam dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Tinggal itu yang dia punya. Satu hari dia lagi mencari kayu bakar. Maksudnya kayu bakar itu dia akan bawa pulang untuk mengolah bahan-bahan yang dia punya. Dan dia akan makan bersama dengan anaknya. Habis itu dia mati. Kenapa? Itu adalah makanan terakhir mereka. Dan waktu perempuan di Sarfat ini lagi cari-cari kayu bakar. Datanglah seorang hamba Tuhan yang hebat luar biasa. Pengkhotbah terkenal namanya Pastor Elia. Pastor Elia datang di Sarfat dan Pastor Elia yang lihat, siapa tuh? Bu, saya haus, tolong ambilin saya minum. Pastor Elia ini rada ya, agak lain ya gitu. Oke, dibawain sama minum sama si jandanya. Ini Pastor ini yang diurapi Tuhan luar biasa ya. Yes, dia minum. Saya lapar nih, tolong bikinkan saya makanan. Nah, janda ngomong, maaf Pastor Elia, aku gak ada makanan, aku cuma punya segenggam tepung dan minyak sedikit dalam buli-buli. Ini pun akan aku bagi 2 sama anakku. Sebentar lagi aku akan pulang memasak ini. Dan setelah itu aku dan anakku tinggal menunggu waktunya mati. Tapi kok Pastor Elia minta ya? Saya yakin kalau di sini pastor-pastor di sini nggak ada yang kayak Pastor Elia kan ya? Ya, ada nggak? Enggak ya? Duh Pastor, aduh aku tuh kok lapar ya. Kok nggak ada makanan? Kamu ada duit berapa? 25.000. Ada geprek di tetangga, nanti kita parowan ya. Pastor kita nggak kayak Pastor Elia pokoknya. Pastor Elia ini kebangetan. Pastor Elia bilang enggak,
kamu itu sudah mau mati. Enggak, kamu lakukan seperti yang aku katakan. Kamu boleh bikin, tapi yang pertama kamu mesti kasih ke saya. Setelah itu terserah Anda. Oh, oke. Ya udahlah, mungkin si perempuan itu berpikir, ya mau mati juga, ya udahlah mungkin ya. Dia masak dan dia bawa. Yang pertama dia kasih kepada Pastor Elia. Dan apa yang terjadi saudara? Kalau saudara baca di Raja-Raja pasal 1 Raja-Raja pasal 17, setiap hari dalam masa kekeringan, tepung dalam tempayan dan minyak di dalam buli-buli, wanita itu tidak pernah habis. Selalu disediakan Allah. Allah tuh supply semua keperluannya. So saudara, Tuhan itu adalah juru selamat yang asli. Tuhan tidak mengabaikan. Tuhan menyertai kita. Bahkan Yesus memberikan jaminan kepada kita yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Dia bilang, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan dan apa yang mau kamu minum. Jangan khawatir tentang tubuhmu, tentang apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bahkan Yesus bilang gini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Dan tidak menemukan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah saudara dan saya jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Dan siapakah di antara kita yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa engkau khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemenggahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput yang ada di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang, tidakkah ia akan mendandani saudara dan saya? Hai kamu orang-orang percaya, sebab itu jangan pernah khawatir, jangan pernah mengganti, jangan terpengaruh oleh hal-hal yang kita tidak sadari, yang ternyata mempengaruhi kita yaitu uang. Jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatir akan apa yang hendak Anda makan, akan apa yang kita mau minum, akan apa yang kita pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yesus bilang, semua hal itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukannya. Amin. Tuhan tahu bahwa kita memerlukannya. Kita memerlukan keselamatan. Kita memerlukan hidup. Dan gak cuma sampai situ karya Yesus. Dia menjamin kehidupan kita setiap hari. Saudara, tidak ada satupun di dalam dunia ini yang memberikan jaminan sekuat apa yang diberikan oleh Yesus. Yesus peduli terhadap kehidupan saya dan kehidupan saudara. Oleh karena itu saudara, kalau dalam penyampaian firman yang saya sampaikan dari tadi ini, kita mungkin merasa, aduh kok ngomongin soal duit, saudara. Maksud saya untuk menyampaikan ini adalah untuk kita hal yang tersembunyi, hal yang gak kita sadari, yang mempengaruhi kita, mempengaruhi hidup kita, yang mempengaruhi keputusan kita, yang mempengaruhi hati kita, yang mempengaruhi kehidupan rohani kita. Sekarang kita mesti peduli, sekarang kita mesti lihat. Ternyata kalau hari ini ternyata kita menyadari, bukan Kristus yang memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Ada hal yang lain, ada dunia yang lain, ada kenyamanan yang lain yang mempengaruhi kita. Maka hari ini saatnya kita untuk bertobat. Saatnya kita untuk datang dan percaya bahwa dari semua yang kita cari, dari semua di dalam kehidupan, Tuhanlah yang memberikan kepada kita. Seharusnya saudara, ketika wanita itu mempersembahkan 2 peser, dia mempersembahkan kehidupannya. Seharusnya saudara, semakin kita mengenal Allah, saya boleh panggil pemain musik. Seharusnya ketika kita mengenal Allah, kita mengenal Kristus, maka seharusnya tumbuh rasa percaya kepada Kristus lebih daripada yang lain. Saya percaya bahwa setiap hari Minggu saya akan nunut Jack Lewis dan Christy untuk datang ke gereja. Dan sampai hari ini mereka gak pernah gagal untuk nganterin, untuk saya nunutin sampai di gereja. Saya percaya, saya masuk ke mobil mereka, saya sudah tinggal duduk. Saya tahu mereka akan membawa saya ke tempat yang tepat. Harusnya semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengenal Kristus, harusnya kita semakin mudah memberikan hidup kita kepadanya. Sebetulnya saudara, Yesus itu layak dan menjadi satu-satunya
Kalau prinsip kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maksudnya apa? Apa maksudnya ini dengan extra miles? Kita lagi belajar tentang extra miles. Extra miles itu kan 1 mil adalah hal yang kita tempuh dengan sukarela. Tapi miles yang kedua, second miles, itu kadang-kadang kita tidak mau lakukan. Loh, kelebihan. Loh, gak usah lah. Cukup kok sampai di sini. Kita selalu bilang cukup kok. Tuhan cukup kok dapat segini. Hidupku cukup kok, kita kasih batasan. Ini yang boleh buat Tuhan dan ini buat saya. Ini yang gak boleh Tuhan ambil. Tapi apa extra miles yang mau saya sampaikan kepada saudara? Seharusnya extra miles itu bukan kita ngitung berapa untuk Tuhan. Oh, mungkin bukan uang, mungkin ide. Oh, ini kan punya saya tidak akan berbagi. Oh, mungkin bukan uang, mungkin bukan ide. Oh, mungkin juga tentang kekuasaan. Mungkin tentang keegoisan. Oh, kalau ini enggak ya. Kalau ini saya ada batasnya. Justru waktu kita lagi bicara tentang miles yang pertama, kita lagi bangun batasan. Dan kalau kita bisa bicara tentang extra mile, semua untuk Tuhan. Harusnya batasan itu, boundaries. Tembok itu, tembok yang ini saya dan ini untuk Tuhan. Ini saya persembahkan kepada Tuhan, tetapi ini tidak. Harusnya kita runtuhkan. Sudah tidak ada lagi batasan. Mana area saya, mana area Tuhan. Extra miles adalah kita memberikan sepenuhnya, seluruhnya kepada Tuhan. Hidup kita, hati kita, harta kita, kesenangan kita. Harusnya kita persembahkan semuanya kepada Tuhan. Kita sudah tidak bersisa apa-apa lagi. Kadang-kadang saya berpikir, saudara. Saya waktu menyusun ini, saya agak sedikit struggle. Apakah saya perlu menyampaikan ini? Tetapi alasan saya yang di slide-slide pertama, itu menguatkan saya. Saudara, uang itu punya pengaruh yang amat sangat besar. Kadang kita sadari, tersembunyi, dan kadang kita tidak sadari. Bahkan kadang kita sudah sadari, tapi kita pura-pura tidak sadari. Ada seorang perempuan yang memberikan 2 peser kepada Allah. Tetapi ada juga orang yang sudah mengikuti Yesus sekian lama. Dia memanggil Yesus sebagai guru. Dia melihat bagaimana Yesus berkhotbah. Dia melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang. Dia melihat bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Tapi dia menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Orang yang hidup bersama-sama dengan Yesus, ketika diperhadapkan kekayaan rohani atau kekayaan duniawi, ternyata yang dia pilih adalah kekayaan duniawi. 30 keping perak adalah adalah harga yang sama di dalam perjanjian lama untuk membayar budak yang mati. Membayar budak. Itu bukan angka yang fantastis. Yudas, dia hidup bersama-sama dengan Yesus. Dia panggil Yesus, bahkan dia menyerahkan Yesus. Dengan dia mencium Yesus. Padahal dia telah menerima 30 keping perak. Saya gak bilang kita di sini menyangkal Yesus, kita jual Yesus dengan 30 keping perak. Saya gak bilang gitu. Tapi mungkin saudara, seringkali kita menjual Yesus. Kitalah orang-orang yang menyelipkan Yesus. Karena kita pikir, Tuhan kok lama ya menolong saya? Kok saya tuh harus menggantungkan hidup saya kepada uang saja? Saya merasa hidup saya lebih nyaman. Kalau disuruh pilih, kita mau berbisnis benar atau kita mau ikut Tuhan. Oh, sorry Tuhan. Kalau ini saya perlu banget Tuhan. Kalau kita memberikan persembahan dan perpuluhan. Aduh Tuhan, yang paling besar kayak akan kita berikan atau yang paling kecil. Atau untuk hal-hal yang lain. Kita kadang-kadang menjual Yesus. Kita meninggalkan gereja hanya karena di rumah lebih nyaman. Apa yang dilakukan Yudas belum tentu tidak bisa kita lakukan. Dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Saya yakin di sini kita tidak ada yang mau menjual Yesus. Tetapi apa yang Allah berikan kepada kita? Bagi Yudas, Yesus itu seharga 30 keping perak. Tapi bagi Allah, Yesus itu adalah putra satu-satunya. Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, akan saya dan saudara, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga dia mempersembahkan anaknya yang tunggal. Sehingga dia memberikan kepada kita anaknya yang tunggal. Hak satu-satunya yang Allah miliki, yang sangat dia kasihi. Yang paling berharga, putra sorga, putra mahkota. Dia karuniakan kepada saya dan saudara. Supaya apa? Supaya melalui Yesus
kita mendapatkan kehidupan. Dia persembahkan Yesus untuk mati di atas kayu salib. Efesus pasal 5 ayat yang kedua bilang, Yesus menjadi persembahan yang sempurna di hadapan Allah. Kematian Kristus menjadi persembahan yang sempurna di hadapan Allah. Supaya oleh kematian Yesuslah saudara dan saya mendapatkan kehidupan. Yudas menjual Yesus, tetapi Allah memberikan kepada kita Yesus yang amat sangat berharga. Supaya siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Hari ini saudara, seharusnya Yesus menjadi pengaruh terbesar di dalam kehidupan kita. Bahkan bukan pengaruh, tapi Yesus menjadi dasar satu-satunya dalam kehidupan kita. Saya mau tutup dengan ini. Kalau kita sudah tahu hidup kita ini dibayar, ada yang mempersembahkan hidupnya supaya saya dan saudara mendapatkan kehidupan. Lebih daripada yang uang bisa berikan. Maka seharusnya penebusan yang dikerjakan oleh Yesus kepada saya dan saudara, orang-orang berdosa. Kita ini budak yang tidak ada harganya, yang harusnya mati tapi diberikan hidup. Harusnya pengorbanan Yesus, persembahan Allah, yaitu pengorbanan Yesus di atas kayu salib, mendorong kita dengan sukacita dan sukarela untuk mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan, tetapi kita menghambakan diri kita kepada uang. Hari ini saudara, mari kita sadari bahwa kehidupan saya, semua yang kita miliki, semua adalah dari Yesus. Tidak ada lagi hal yang perlu kita genggam. Tidak ada lagi hal yang perlu mengendalikan hidup kita lebih daripada Yesus. Hari ini kita mesti bilang, Yesus lebih dari cukup buat hidup saya. Sama-sama saudara katakan, Kristus lebih cukup. Kristus cukup bagi kehidupan saya. Harusnya Yesus cukup. Meskipun ada pengaruh-pengaruh di belakang, keuangan, kekayaan. Tapi kita mesti berani berkata, Christ is enough for me. Saudara, saya berharap apa yang saya sampaikan memberikan kepada saudara bukan hanya sebuah informasi, tetapi memberikan kepada kita penerangan. Yesus itu tidak semurah 30 keping perak yang kita jual. Yesus itu seharga anak putra Allah yang diberikan kepada kita. Hari ini jangan kita geser Tuhan. Hari ini kita geser keuangan, kita geser diri kita sendiri. Dan kita kembalikan pusat kehidupan kita kembali kepada Allah. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the cross before me, the word behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the word behind me. No turning back, no turning back. Mari kita teduhkan hati kita sejenak. Royals. Firman Tuhan sudah jelas diberitakan bahwa Kristus lebih dari cukup. Karyanya begitu indah. Dan tidak ada satupun yang bisa melebihi keindahannya. Termasuk uang.
termasuk apapun itu. Hari ini, mungkin ada beberapa dari Royals yang pernah mendapatkan panggilan Tuhan, entah beberapa waktu yang lalu. Saudara Royals mulai mengabaikan panggilan itu, dan tiba-tiba di dalam kurang lebih 3 bulan ini, panggilan itu muncul lagi dalam kehidupanmu. Tetapi berbagai macam kekhawatiran itu membuatmu gagal, membuat Anda gagal untuk maju di dalam rancangan Tuhan. Engkau takut untuk maju, engkau khawatir untuk maju, pertimbangan, perhitunganmu menimbulkan banyak kekhawatiran dan ketakutan. Kau gagal melihat keindahan Kristus dan kekuatan Allah dalam kehidupan. Hari ini, siapapun saudara, semuanya saya minta tutup mata. Dan percayalah, siapapun saudara yang menghadapi proses demikian, entah yang mengikuti secara live delay juga. Hari ini, biarkan kekuatan Allah yang maha tinggi dan keindahan Kristus yang terus menopang kehidupanmu, menuntun kehidupanmu untuk berjalan di dalam rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah mengganti orang. Tuhan hanya ingin rencananya yang sempurna benar-benar nyata di dalam kehidupan. Jangan pernah takut dan jangan pernah bimbang. Karena Tuhan yang akan memegang dan terus mengerjakan karyanya dan rancangannya dalam kehidupan. Kami percaya Tuhan, aku percaya. Kiranya kekuatan Allah maha tinggi benar-benar nyata dalam setiap kehidupan kami. Ubah hati kami Tuhan, kalibrasi hati kami hari ini. Kiranya firman-Mu benar-benar mengkalibrasi hati kami dan meluruskan setiap hati kami sehingga kami bisa melihat Kristus lebih dari cukup. Berkati Nancy yang sudah menyampaikan isi hatimu. Hidupnya Tuhan hanya untuk pemberitaan Injil-Mu saja. Banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dimuridkan dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih buat waktu yang begitu indah siang hari ini. Royals, hari ini kita sama-sama akan masuk di dalam perjamuan kudus. Seberapa banyak saudara yang masih belum mendapatkan roti dan anggur bisa lambaikan tangan? Rekan-rekan asyir akan melayani saudara hari ini. Di tempat ini, tetap lambaikan tangan. Rekan-rekan asyir akan melayani saudara nanti. Hari ini, perjamuan kudus, kita sama-sama benar-benar maknai. Kalau tadi di firman Tuhan mengatakan bahwa janda tersebut memberi dari kekurangannya. Mari kita lihat Kristus. Dia memberi dengan segala kelimpahan yang tanpa batas. Supaya kita yang berkekurangan, yang binasa, bahkan minus, menikmati kelimpahan yang sejati di dalam Dia. Kelimpahan rohani yang sejati di dalam Dia. Ini bukti kasih Allah. Dia ingin kita hidup dalam kelimpahan. Mari sama-sama angkat roti dengan tangan kanan kita. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, Dia mengucap syukur, dan Dia memecah-mecahkannya. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang sudah dipecah-pecahkan oleh karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama angkat cawan yang berisi anggur. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dia menaikkan ucapan syukur dan Dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan untuk kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam Dia, kita yang harusnya binasa. Kita yang hidupnya penuh dengan kekurangan, penuh dengan kekosongan, diberikan kelimpahan dan kepenuhan hanya di dalam Kristus. Bukankah cawan yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Sama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus.
Bapa di sorga, kami ucap syukur buat kasih-Mu yang begitu limpah dalam kehidupan kami. Engkau bukan Allah yang hanya menyelamatkan kami di awal saja, tetapi karya keselamatan Kristus kami tahu sekarang. Dan kami tercelikkan bahwa Engkau juga menopang kehidupan kami dan memberikan jaminan untuk masa depan kami, kehidupan yang kekal. Biar kami hidup di dalamnya, biar kami menikmati anugerah-Mu yang begitu indah itu Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu yang luar biasa. Kami percaya Roh Kudus Engkau terus bersama-sama dengan kami untuk membuat kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam firman Tuhan tercatat dalam Kejadian pasal 25, ada kebodohan yang dilakukan oleh Abraham. The folly of Abraham. Dia menikah lagi dengan Keturah dan punya 6 orang putra. Salah satunya menjadi musuh besar Israel, yaitu bangsa Midian. Kita melihat bagaimana Midian merampok semua hasil panen Israel. Tuhan bangkitkan Gideon dan Midian dihancurkan. Tetapi saya usia 74 tahun ini dan saya tidak mau berbuat kebodohan seperti itu. Akhirnya dia juga meninggal. Tapi dia meninggalkan masalah ya. Baru ayat ke-9 dan putra-putranya. Ini sebut putra cuma 2. Sebab Keturah ini tidak lebih pada gundik. Tetapi Ismail juga ibunya Hagar itu adalah female slave. Ataupun budak perempuan. Di hadapan Tuhan putranya cuma 1. Tapi di sini putra-putranya Ishak dan Ismail menguburkan dia di Gua Makpela di padang Efron. Dan kita melihat di sini itu pertama kalinya tercatat Ishak ketemu dengan Ismail. Tidak pernah terjadi rekonsiliasi dan saya lihat apa yang terjadi sekarang. Saya lihat apa yang terjadi sekarang antara Israel dan Arab. Saya lihat itu. Bahkan saudaraku keturunan daripada Esau karena dia menikah dengan Mahalat. Kakak daripada adik daripada Nebayot. Dan itu menurunkan juga sebagian bangsa Arab yang ada sekarang. Karena itu saudara, kita lihat kesalahan yang dilakukan orang tua bisa beribu-ribu tahun masalahnya. Abraham was 2000 years sebelum Tuhan Yesus. Sampai sekarang masih timbul masalah saudara. Deeper daripada politik, daripada apapun, bukan soal agama, lebih dalam dari itu. Karena itu saya berdoa supaya setiap yang saudara mengerti, jangan mulai pertengkaran. Pertengkaran itu seperti membuka jalan air. Hari-hari ini Bekasi sedang direndam, ya saudaraku, karena pintu air dibuka. Cuma bocor aja, New Orleans terbakar. Karena itu dalam keluarga kita jangan ada pertengkaran yang kecil sekalipun. Tetap jaga kerukunan. Tetap jaga harmoni. Sebab di mana ada harmoni, pasti ada berkat. Ingat apa yang saya ajarkan? Pertama harmoni. Yang kedua terjadi victorious dan glorious. Kalau semua hidup berkemenangan dan penuh kemuliaan. Jaga harmoni at any cost. Karena itu saya ucapkan shalom buat kalian semua. Dan ini menyedihkan. Ismail ini bermasalahkan apa? Fatherless. Usia 13 dia disunat, lalu kemudian dia diusir. Anak-anak dari Keturah juga diusir, dikatakan ke daerah timur. Dan mereka sakit hati. Yang dapat warisan sepenuhnya cuma Ishak. Tetapi itu memang disebutkan oleh Tuhan. Seperti Sarah itu adalah Bukit Sion. Tetapi saudaraku, bagaimana Hagar itu adalah seperti saudaraku di mana di padang Arabia dan tidak diakui sebagai keturunan yang asli. Karena itu jangan ada pertengkaran di tengah keluarga, efeknya terlalu jauh. Sangat menyedihkan, satu bapak lain ibu ketemunya di kuburan. Jangan pernah terjadi seperti itu. God bless you. Usahakan rekonsiliasi at any cost. God bless you. Amin.
Puji Tuhan Royals, hari ini kita diberi kesempatan untuk langsung praktek iman kita. Sesuai dengan firman Tuhan hari ini ya. Persembahan hari ini ada 2 kali persembahan. Satunya persembahan reguler yang bisa nanti dimasukkan ke kantong persembahan atau bisa melalui QR Code. Kemudian persembahan kedua yaitu persembahan Royal Care yang ditujukan untuk memperhatikan jemaat Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur kami menjadi bagian dari kerajaan-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah yang selalu mencukupkan hidup kami. Tuhan, buat kami mengerti setiap kami memberikan persembahan adalah bukti ucapan syukur dari hati kami atas setiap berkat, atas setiap perlindungan, atas setiap kemurahan yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Sementara kami mau memberikan Tuhan apa yang kami punya untuk pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Layakkan Tuhan, dan biarlah boleh menjadi berkat sungguh-sungguh untuk perkembangan kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, untuk pengumuman selanjutnya bagi jemaat yang belum ikut di dalam komsel, ini boleh lihat di layar. Ada bapak-bapak ini ganteng-ganteng semua di sini. Ya. Mungkin nanti di depan bisa bertanya. Jadi ini sudah dibagi sesuai wilayah rumahnya supaya nggak terlalu jauh ya. Jadi nanti di depan mungkin ada pelayan-pelayan Tuhan yang bisa membantu kalau ada jemaat Tuhan yang ingin bertanya, rumah saya di sini, saya bisa ikut komsel di mana, oke? Jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan. Kemudian siang hari ini terima kasih juga untuk Pastor Nancy Piri untuk pesannya, untuk firman Tuhannya. Kita diingatkan kembali bagaimana Tuhan itu sudah melayakkan kita. Tuhan itu sudah mencukupkan apapun yang kita perlukan. Jadi kita gak perlu khawatir tentang apapun juga. Lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Jangan khawatir tentang apapun juga. Oke, next week preacher akan dilayani oleh Pastor Jeffrey Rahma dari NDC ya. Wow, jangan lewatkan ya minggu depan. Kemudian untuk quick word setiap hari Rabu melalui IG Live @royals.surabaya setiap jam 12 siang. Sambil makan jasmani, sambil makan rohani. Setiap hari Rabu, jangan lupa ya. Akan dilayani oleh saudara kita Yehuda ini gimana ini bacanya? Berce, wah susah ini namanya, sorry. Yehuda Berce Gampu, KC pastornya Fempro. Oke, jangan lewatkan ya. Kemudian setelah kita dikenyangkan dengan makanan rohani, setelah ini kita akan dikenyangkan juga dengan pisang bolen coklat. Jadi jangan lewatkan juga. Terima kasih, Tuhan memberkati. I have decided Mari Royal sama-sama bangkit berdiri. to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided the word behind me, no turning back. Oh, no turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back, no turning back.
turning back, no turning back. Royal, sama-sama angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan kasih karunia. So oleh sebab itu, pergilah jadikan semua bangsa murid Kristus. Dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan di dalam kehidupanmu. Dan ketahuilah Tuhan Yesus menyertai kita sampai kepada kesudahan akhir zaman. Kemanapun kita melangkah, kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, kuasanya menyertai kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, hikmat Allah penuh dalam kehidupan kita. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap menjadi berkat. God bless you all.